Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel aku, Hafra Amelia. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas gimana sih caranya tampil pede ketika kita lagi presentasi. Nah, kita suka heran gak sih kalau misalnya ngelihat teman kita lagi presentasi, terus kok dia kayak lancar gitu ngomongnya, terus dia kok pede ya presentasi di depan umum atau presentasi di depan kelas. Terus kita jadi kepengen gitu, gimana sih caranya supaya kita bisa presentasi atau public speaking di depan banyak orang tapi kita pede dan nggak kegok gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tips dan trik yang pernah aku lakuin setiap aku mau presentasi nih, atau aku mau jadi moderator atau jadi MC, atau ketika lagi mau ngejelasin sesuatu ke teman kita di depan umum, itu gimana caranya supaya tampil pede dan enggak kegok. Jadi teman-teman tetap di video ini, jangan lupa di like, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi tips pertama adalah teman-teman kuasai materi yang akan teman-teman presentasikan. Nah, di sini teman-teman aku saranin tidak perlu terpaku sama teks, tidak perlu dihafal mati teks yang bakal kalian presentasikan, cukup pahami materi yang akan kalian presentasikan. Karena kenapa? Ketika kita paham dengan materi yang kita presentasikan, dan saat kita nih lagi presentasi di depan umum, presentasi di depan teman-teman semuanya, ketika kita lupa apa kata-kata yang ada di teks atau apa kata-kata yang harus kita ucapkan, kalau misalnya kita paham, kita bakal ngejelasin ke audiens menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah pastikan bahan yang kalian akan presentasiin atau PPT ataupun tampilan-tampilan yang di slideshow yang kalian akan presentasikan itu hasil kalian yang buat sendiri. Jangan sampai misalnya teman kalian yang ngebuat presentasi, yang membuat PPT-nya itu kalian yang presentasiin, karena itu akan membuat kita menjadi bingung. Versi pemikiran dia seperti ini, versi kita mempresentasikannya beda lagi. Jadi pastikan sama orang yang presentasi dengan orang yang ngebuat PPT. Ketika misalnya aku ngebuat PPT dan aku yang mempresentasikan PowerPoint tersebut, jadi aku tahu nih, oh kalau misalnya slide yang ketiga ini poin-poinnya seperti ini. Terus di slideshow-nya itu ada kata-kata yang singkat, tapi sebenarnya aku tahu arti dari kata singkat itu ada definisinya yang lebih panjang seperti ini gitu. Lalu yang ketiga, trik ketiga itu pastikan teman-teman latihan dulu, praktis dulu di rumah. Karena sejago apapun orang yang mau tampil di depan umum ataupun mau tampil di depan kamera, mau tampil presentasi, pasti dia bakal latihan dulu. Contohnya, seorang aktor saja, seorang aktor pemain film, itu sebelum dia tampil di depan kamera, dia pasti akan latihan dulu sama lawan mainnya di belakang kamera. Karena ketika kita latihan, sebelumnya kita akan membuat sebuah frame. Oh, seperti ini nih nanti presentasinya, seperti ini kita akan berbicara, kata-kata yang akan kita keluarkan seperti ini. Kita sudah membuat rencana-rencana, sudah membuat alur-alur yang akan kita tampilkan saat kita presentasi tersebut. Jadi jangan lupa untuk latihan terlebih dahulu, karena orang hebat saja sebelum tampil perlu latihan, dan kita juga sebagai orang yang masih belajar harus lebih lagi latihan sebelum kita presentasi. Nah, trik yang keempat adalah teman-teman bisa siapkan kertas kecil gitu
Nah, di kertas kecil itu bisa teman-teman buat kayak poin-poin. Jadi alurnya dari ini ke sini, habis 2 ke 3, 3 ke 4. Hal itu untuk ngebantu teman-teman supaya tidak out of the track. Jadi kalian nggak berbicara atau tidak presentasi di luar atau terlalu jauh dari topik yang sedang kalian presentasikan. Selain itu, kertas kecil itu juga berguna untuk teman-teman bisa sebagai pengingat. Misalnya nih, ada kata-kata yang sulit banget diucapkan atau sulit banget untuk dihafal. Misalnya ada bahasa Latin atau ada bahasa yang memang kalian sulit untuk hafal, kalian bisa buat di kertas. Jadi kalau misalnya kalian saat presentasi ingin mengucapkan kata itu, bisa lihat dulu sebentar di kertas itu, sekilas aja lihatnya. Nah, tips yang kelima adalah pastikan teman-teman saat presentasi menggunakan performance atau pakaian yang sopan, yang rapi. Nah, hal itu untuk membuat audiens ngelihat kita tuh good looking, jadi enak dipandang, adem gitu. Jadi nggak, ih apa sih pakaian kakak itu gitu. Setidaknya rapi dan sopan. Dan juga ketika kita dalam kondisi yang rapi, pakaian yang sopan, kita lebih pede untuk tampil di depan umum atau untuk tampil untuk dilihat oleh banyak orang. Jangan sampai nanti pas kita lagi presentasi, ih baju aku bagus nggak ya, atau orang lain ngira ini kayaknya bajunya kependekan gitu, jilbab aku miring nggak ya gitu. Jangan sampai kita lagi presentasi terus terlintas di otak kita gimana pakaian kita, gimana jilbab kita atau penampilan kita. Jadi pastikan sebelum presentasi hal-hal sepele seperti ini, hal-hal yang membuat distraction atau terpecahnya konsentrasi kita itu tolong diatasi dulu di awal, diminimalisir dengan cara berpakaian yang rapi. Lalu yang keenam adalah gunakan gestur ataupun eye contact antara kita sebagai pemberi informasi dengan audiens yang menerima informasi. Jadi ketika kita lagi presentasi, artinya kita sedang memberikan suatu informasi, ataupun kita lagi berbicara dengan lawan jenis kita nih, kita lagi meyakinkan dia akan informasi kita. Nah, di sini ketika kita memperlihatkan keyakinan kita kepada audiens yang lagi presentasi dengan gestur yang baik, yang yakin, maka orang yang melihat kita ataupun audiens yang sedang mendengarkan paparan kita itu ikut tersihir, oh iya juga ya gitu. Sehingga ketika kita yakin, kita membangun eye contact dengan lawan bicara kita, itu akan membangun sebuah trust atau kepercayaan, sehingga orang yang di depan kita juga ikut percaya apa yang kita jelaskan. Nah, itu dia tadi 6 tips gimana caranya tampil pede saat kita lagi presentasi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk tampil lebih pede dan lebih berani di depan publik ataupun saat presentasi. Jadi mungkin quote dari aku, persiapan yang matang dan kepercayaan diri akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, mungkin video ini sampai sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like jika teman-teman suka video ini. Di komen di bawah kira-kira video apa lagi yang bisa aku buat selanjutnya. Di subscribe ya, karena subscribe kalian itu semangat aku buat video-video selanjutnya. Di share ke teman-teman semuanya, teman-teman yang lain, supaya
video ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.